Kenapa saya karena nutrisian dengan NIM 11S24051. Di sini saya akan menjelaskan laporan modul pertama, manajemen proses Linux. Nah, untuk itu ada bagian B. Saya akan menjelaskan bagian B pemrograman dengan kode program setupbid.ic. Nah, kode program ini kita akan tampilkan kode program Linux. Nah, di sini kode program ini ada printf get PID dan get PPID. Nah, untuk kode program ini akan diakhiri dengan baris pertama itu adalah komentar, yang mana dalam bahasa asing itu komentar dimulai dengan garing bintang. Untuk itu ada line untuk perbedaan get PID dan get PPID. Di sini ada get PID itu membalikan ID proses saat ini. Jadi proses yang sedang dieksekusinya langsung. Nah, get PPID itu mengembalikan ID proses ini atau parent proses ID dari proses saat ini. Yang kedua itu bagian B itu menjelaskan mengapa setiap kali program di atas dieksekusi maka akan menampilkan proses ID yang berbeda. Nah, untuk ini ya setiap kali program dieksekusi dia akan menghasilkan proses ID atau PID yang berbeda karena setiap kali program dijalankan sistem operasinya itu memberikan PID yang unik untuk proses tersebut. Nah, untuk itu kita bisa lihat di bagian bawah. Nah, setelah ditampilkan, kita akan mencetak bagian untuk programnya yang akan dieksekusi. Akan muncul proses ID 8871 dan ID parent proses ID-nya itu 7358. Itu tadi yang proses ID. Nah, untuk selanjutnya itu kode program kedua. Nah, kode program kedua itu adalah system.c. Kita akan buat ke dalam Ubuntu. Itu adalah kode system.c. Nah, di sini ada ditampilkan printf running ps with system. Dan untuk sistem S-nya itu batch yang pertama itu ada include std dan stdio. Nah, batch ini itu inklusi dari dua header, file standar dalam bahasa C, dan juga selanjutnya itu di baris selanjutnya ada running ps with system. Itu menggunakan fungsi printf. Jadi pesan ini memberitahu pengguna bahwa perintah SAS ini akan dijalankan menggunakan fungsi sistem. Lalu ada line ke-8, di mana baris yang panggilan adalah panggilan fungsi sistem. Jadi fungsi sistem itu digunakan untuk menjalankan perintah shell yang diberikan sebagai argumen. Jadi dalam perintah ini akan dijalankan adalah PSAX mode. Nah, perintah PS ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang proses yang sedang berjalan di sistemnya. Selanjutnya itu kita akan melakukan running, di mana bagian ini akan ditampilkan di pada ini adalah tampilan dari system.c. Nah, untuk itu system.c ini kode program ini prosesnya menjalankan perintah PSAS more yang mana adalah proses utama dengan ID proses atau PID. Nah, selanjutnya itu ada kode program ketiga atau disebut exop.c. Jadi baris kedua dan ketiga dan keempat itu inklusi yang dari beberapa header. Nah, selanjutnya nanti kita deklarasikan fungsi utama mainnya dan akan kita running. Untuk berikut tampilan kode exop.c, mana pertanyaan yang pertama yaitu amati hasilnya dan temukan perbedaan dan jelaskan. Perbedaan utama antara program ini dengan program sebelumnya yang menggunakan sistem adalah dengan menggunakan extract family saat ini akan digantikan oleh program baru yang bakal dijalankan dengan perintah yang diberikan. Jadi artinya kode di bawah ini pemanggilan Excel tidak akan dieksekusi kecuali jika ada kesalahan dalam menjalankan perintahnya.
Sedangkan dengan menggunakan sistem, dia program akan tetap berjalan dan menunggu pemanggilan sistemnya selesai. Untuk selanjutnya kode program keempat. Selanjutnya kode program ke ini yaitu ada for di mana akan printf and process ID dengan parent ID. Nah, untuk ini di dalam setiap cabang ini akan program mencetak pesan sesuai dengan prosesnya. Jadi apakah itu proses induk atau serta nanti mencetak PID atau PPID dari proses tersebut. Ini merupakan return yang membalikan nilai 0 ke sistem operasi. Jadi ini bakal menandakan bahwa program ini telah berakhir dengan sukses. Nah, untuk itu kita buat pada kode ini. Untuk eksekusinya, kita akan langsung eksekusi pada. Jadi untuk tampilan .fork itu ada pertanyaannya itu. Jadi ketika program dieksekusi, fork itu akan membuat salinan proses yang menjalankan kode dari titik di mana fork dipanggil. Jadi ini menghasilkan dua proses terpisah, yaitu proses induk atau parent dan proses anak atau child. Jadi kedua proses ini akan menjalankan kode dalam blok if else tergantung pada nilai yang dikembalikan oleh fork. Jika nilai PID adalah 0, maka itu berarti kita berada di dalam proses anak. Jika nilai PID adalah positif, itu adalah PID dari proses anak yang dihasilkan dan proses ini adalah proses induk. Karena fork itu menghasilkan proses anak yang memiliki identik salinan dari ruang alamat, jadi maka baik proses induk maupun anak akan mencetak pesan yang serupa. Jadi proses anak akan mencetak PID dan PPID yang berbeda karena ia memiliki PID berbeda dan PPID adalah PID dari proses induk. Nah, untuk bagian tampilan sini ini adalah main proses PID 13251 dengan this the child process dan this the parent process. Selanjutnya itu kode program yang kelima. Program kelima itu program ini dibuat dalam bentuk line dengan mendeklarasikan variabel yang diperlukan, yaitu PID untuk menyimpan hasil dari pemanggilan for, message untuk menyimpan pesan yang akan dicetak, dan N itu untuk menyimpan jumlah iterasinya. Nah, dalam pertanyaan yang kelima, mana program di atas akan menjalankan dua proses, yaitu proses induk dan proses anak. Jadi proses anak akan dijalankan sebanyak 5 kali, dan proses induknya akan dijalankan sebanyak 3 kali. Kita akan menganalisis hasil yang terjadi. Nah, untuk ini, setelah kita lihat dari tanda proses .sini, sini ketika program dieksekusi, program itu akan membuat salinan proses yang menjalankan kode dari titik di mana fork itu dipanggil. Nah, program ini akan memiliki dua proses terpisah, yaitu proses induk dan proses child. Dan proses anak akan mencetak pesan, this is the child, sebanyak 5 kali, sementara proses induk itu akan mencetak pesan, this is the parent, sebanyak 3 kali. Jadi perbedaan jumlah iterasi ini terjadi karena logika yang berbeda dalam blok switch yang bergantung pada nilai yang dikembalikan oleh forknya. Lalu yang kode program ke-6 itu adalah membuat wait.c. Di sini kita akan tampilin. Nah, pada bagian ini ada for program startingnya. Dia ada selang-seling di mana this is the parent, lalu this is the child, dan parent lagi. Nah, untuk itu, pada bagian ini, jadi kita akan menjelaskan apa efek dari menggunakan fungsi wait tadi dari program di atas. Jadi fungsi wait ini dalam program di atas itu memiliki beberapa efek. Jadi yang pertama itu menunggu selesainya proses anak. Jadi saat proses induk memanggil wait atau ia akan menunggu hingga salah satu dari proses anaknya itu akan selesai. Lalu yang kedua itu mendapatkan informasi status keluaran proses anak. Nah, setelah proses anak selesai, wait akan mengembalikan informasi tentang status keluaran proses anaknya tersebut. Yang ketiga itu mencegah terjadinya proses zombie.
Jika proses induk tidak memanggil wait dan proses anaknya selesai, proses anak akan menjadi proses zombie, di mana dengan memanggil wait, proses induk itu memberitahukan kernel bahwa ia ingin menangani status keluaran dari proses anaknya, sehingga proses anak tersebut dapat dihapus dari sistem setelah selesai. Jadi kita bandingkan dengan program yang tidak menggunakan wait. Dalam program tersebut itu nggak ada jaminan bahwa proses anak akan selesai sebelum proses induk. Jadi ini dapat mengakibatkan proses induk itu berakhir sebelum proses anak, yang mungkin menghasilkan proses anak menjadi uh, proses zombie atau yatim piatu. Dan selain itu, tanpa wait, proses induk itu nggak dapat memperoleh informasi tentang status keluaran dari proses anak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan mengapa parent process harus memanggil sistem call wait dan apa yang terjadi apabila sistem call wait itu nggak dipanggil. Jadi, dari kedua program tersebut, itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan wait sangat penting dalam pengelolaan proses, terutama dalam konteks proses induk dan anak. Jadi ini memastikan urutan eksekusi yang diinginkan, memungkinkan proses induk untuk memperoleh informasi tentang status keluaran proses anak. Nah, untuk itu, parent proses tadi harus memanggil sistem call wait karena ini memungkinkan proses induk untuk menunggu selesainya proses anak dan memperoleh informasi tentang status keluaran proses anak. Jika sistem call wait itu nggak dipanggil, proses anak yang selesai akan menjadi proses zombie yang dapat mengakibatkan sumber daya sistem terbuang dan penggunaan memori yang nggak efisien. Lalu kode program yang ke-9 itu adalah zombie.c. Program ini jadi proses anakan dari zombie.c ini hanya menunggu proses induk selesai. Jadi saat proses anakan dijalankan ketika proses induk belum selesai, maka proses ini akan menunggu untuk dijalankan sehingga sesaat setelah proses induk selesai setelah 60 detik, maka proses anakan itu akan otomatis dijalankan. Nah, untuk itu pengecekannya, jadi proses induk itu akan tidur selama 60 detik menggunakan fungsi sleep. Ini akan menyebabkan proses anak atau child proses itu menjadi proses zombie selama proses induk tidur. Nah, yang baris ini dan ketika kita kode program zombie dijalankan, maka akan dapat output sebagai berikut. Jadi output pada program akan selesai, namun proses itu akan tetap berjalan selama 60 detik ke depan. Jadi ketika kita berikan perintah proses anakan nggak dapat dijalankan karena masih menunggu proses indukan selesai, dan setelah 60 detik, command yang diberikan akan dijalankan dalam pada proses di atas. Jadi proses induk akan kembali dapat menerima perintah sehingga jika diberikan perintah setelah 60 detik, maka proses akan berjalan normal. Lalu selanjutnya itu ada bagian C, bagian tugas pemrograman dengan kode berikut. Dalam bagian program di mana menggunakan algoritma insertion sort dengan nama penamaan file itu adalah child process insert.c. Nah, untuk itu program C yang udah kita buat itu adalah sebuah contoh implementasi penggunaan child process untuk melakukan pengurutan data menggunakan algoritma insertion sort dan menyimpan hasil pengurutan dalam sebuah file dan program penginisialisasi sebuah array itu data dan mengurutkannya menggunakan fungsi insertion sort. Nah, hasil pengurusannya itu akan ditampilkan di bagian ini. Untuk program menggunakan fungsi for itu untuk membuat salinan dari proses yang sedang berjalan. Jadi jika pembuatan child proses berhasil, proses anak akan mengeksekusi kode yang terletak dalam blok if PID sama dengan 0. Dalam proses anak ini, program menampilkan pesan bahwa nah ini adalah proses anak membuka file sort data.txt. Nah, untuk program ini memberikan ilustrasi sederhana dapat ditampilkan di bawah, yaitu kita masukkan jumlah datanya, lalu kita masukkan angkanya, dan akan mengeluarkan hasil setelah diurutkan. Jadi waktu kita memasukkan misal 5 angka, pada bagian ini kita masukkan 5 angka,
yang mana tidak berurutan, lalu akan mengeluarkan hasil setelah diurutkan, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Lalu yang kedua itu adalah uh, nama programnya yaitu parent_process.c, di mana kita jelaskan di sini. Parent process.c ini, program C ini contoh implementasi dari parent process yang menciptakan seorang child proses untuk melakukan pengurutan data menggunakan algoritma insertion sort. Nah, berikut ini adalah penjelasan dalam bentuk paragraf. Program ini dimulai dengan menginisialisasi array unsort data yang berisi data yang sebelumnya yang belum diurutkan. Lalu kemudian program akan menampilkan data sebelum diurutkan di ke layar. Setelah itu program menggunakan fungsi for untuk membuat salinan dari proses yang sedang berjalan. Jadi misal jika membuat child proses berhasil, maka nilai PID akan positif dari proses yang sedang berjalan. Jika pembuatan child proses itu berhasil, maka PID akan positif di proses induk. Nah, untuk selanjutnya akan setelah ditampilkan dari program tersebut dengan menaruh parent dan child proses pada satu direktori yang sama, kita dapat menampilkan hasil dari child proses melalui parent proses dengan skema pemanggilan berikut, yaitu kedua program yaitu parent.c dan child proses isort.c akan saling bekerja sama dalam implementasi mekanisme parent child proses. Jadi hubungan antara kedua kode berikut yaitu pembuatan child process itu parent.c itu menggunakan fungsi for untuk membuat salinan dari proses yang sedang berjalan. Lalu kita eksekusi child process itu jika PID adalah 0, itu akan program anak atau child process isort.c akan dieksekusi. Lalu proses induk itu akan menunggu. Jadi jika PID positif atau proses induk program induk menunggu proses nanti selesai menggunakan fungsi wait atau null. Lalu membaca hasil pengurutan. Jadi dalam hal ini kesalahan karena proses anak membuka file tersebut untuk penulisannya, proses induk harus membuka file dengan mode R atau read untuk membaca isinya. Lalu akan menampilkan hasilnya ke layar. Berikut tampilan dari kode program tersebut. Sekian Pak presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kata dan penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih.